Kirpods. Welcome to Kirpods Kirana Podcast X Triputra Group. Oke, kita lagi mulai Mas. Ini mau lu kalau lihat ambience-nya ini beda nih dari tempat kita kemarin. Ini tempatnya lebih hype kayaknya, lebih artsy, lebih estetik lah ya tempatnya. Lebih estetik tempatnya. Walaupun lebih kecil, Iya, oke. lebih sempit tempatnya. Oke, tapi view-nya oke mau. Ya, ini teman-teman bukan green screen ya teman-teman. Bukan, ini bukan virtual background kayak di Zoom itu bukan ya. Jadi ini real pemandangan Jakarta. Betul. Kota kita tercinta. Betul. Nah, saya di sini mau ngapain Mas Edi? Nah, mau kita sekarang ini dapat penghormatan dari Triputra Group untuk boleh numpang syuting podcast di sini mau. Ya. Nah, jadi kita akan bahas apa hari ini, tapi tungguin aja. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih tahu juga bahwa sebelum kita syuting ini, kita sudah melakukan proses yang diperlukan oleh Triputra Group maupun dari tempat asal kita, dari Kirana Megatara. Tuh. Nah, seperti kita udah melakukan swab rapid antigen, kan kemarin mau hasilnya negatif juga ya. Kemudian udah ngisi satu assessment juga. Kemudian kita udah menggunakan face shield, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian ruangan juga udah disemprot desinfektan semuanya. Dan di sini ditambah lagi dengan air purifier sehingga udaranya bersih dan lebih clear. Ya. Jernih. Jernih. Iya. Nah, jadi harapannya kita aman dari prokes dari COVID-19 gitu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke inti acaranya teman-teman, jadi jangan lupa untuk sahabat Triputra, untuk pesan Triputra dan teman-teman yang ada semua di sana yang nonton channel YouTube kita maupun di Instagram, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe seluruh sosial media kita. Jadi untuk Instagram ada di triputragroup.id, untuk channel YouTube-nya ada di Kirana Megatara dan ada di Triputra Group. Gitu. Tuh, nah, ya nggak kalah penting, tonton dari awal sampai dengan akhir Insan Triputra dan sahabat Triputra. Kenapa? Ya. Karena di edisi spesial ini, edisi Triputra, akan ada surprise nih Mo, yang akan kita kasih nanti di akhir acara. Banyak kejutan lah ya. Ada kejutan. Teman-teman semua. Ada contohnya, satunya adalah untuk lowongan pekerjaan ataupun loker nih Mo. Jadi mungkin masih baik teman-teman yang mencari peluang-peluang yang lain. Nanti saksikan di akhir acara, kita share juga infonya apa aja. Gitu Mo. Nah, jadi teman-teman tadi yang Bro Ricky juga ngomong, yang tonton sampai habis, jadi jangan lupa kita ada lowongan kerja juga yang ada di Triputra Group. Jadi mungkin teman-teman yang masih sampai sekarang mencari pekerjaan, atau misalnya ingin berpindah tempat, ingin mencari karir atau peluang yang lebih oke, nah nanti kita announce di akhir acara. Jadi don't forget dan stay tune. Betul. Nah ini Mo, karena kita di Triputra Group, otomatis temanya juga harus yang war dong nih ya. Wah, ya. Harus yang wah, jangan yang biasa-biasa aja dong Mo. Harus wah banget ya. Harus wah banget. Karena kita nggak mungkin ngomongin yang cere-cere di sini. Ya. Iya dong, ini harus yang berkelas, classy harus di sini. Klasi. Kalau kita ngomongin yang cere-cere, kita negosiasi dari di sini. Anda tidak berbobot, Anda tidak berguna di sini. Nah, jadi kita mau ngomongin apa nih Mas Edi? Nih Mo, kalau gue sebagai karyawan Triputra Group ya, gue pernah dengar yang namanya ruangan tumbuh tuh Mo. Ruangan tumbuh. Cuman gue sendiri belum pernah tahu sih apa sih ruangan tumbuh itu. Apa beneran ada ruangan buat tumbuh gitu di sini? Atau emang itu sebagai slogan atau gimana sih Mo? Atau misalnya apa ini propaganda gitu atau itu. Oke, nah ini mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja undang bos dari yang track ini ya, Toto Triputra Training Center. Betul, berarti ahli-ahli kita panggil nih. Ekor ya. ya. Oke, siapa dia Mo? Nah kita langsung sambut saja Bro. Ya, gimana? Jadi datang ke Triputra tadi udah propos semua ya? Oh udah aman Bro. Kita pun hasil rapid udah negatif semua. Udah negatif. Karena kalau kita positif, kita ada di Wisma ya. Benar. Jadi gimana? Mau ngapain? Nah, Bro Anang, kita kan jarang-jarang nih main ke Triputra nih. Iya. Jadi kita mau bahas sesuatu yang unik nih. Tapi sebelum kita bahas, mungkin Bro Anang mau say hello dulu buat para penggemar dan fans-fansnya. Teman-teman. Fans gua ribuan sih susah nih. Oh iya. Banyak ya. Banyak. Salam insan Triputra semuanya, sahabat Triputra juga. Tetap kita jaga kesehatan dan menjadi insan yang terbaik buat Triputra dan bangsa. Betul banget. Oke. Nah, Bro Anang, kita tuh tadi ngomong-ngomong sama Amo nih. Kita tuh pernah dengar istilah ruang untuk tumbuh tuh. Ya. Cuman saya belum pernah tahu tuh apa sih ruang untuk tumbuh tuh, Bro Anang. Karena kita masih probation juga kan. Iya, Masih bisa panjang ya, nggak bisa habis ya. Kita baru masuk sebulan di sini. probation ya. Oke. Jadi ruang untuk tumbuh itu apa sih? Tadi kan si Ricky bilang ada ruangannya atau enggak. Sebenarnya secara harafiah tidak seperti halnya yang ditulis, betul ada ruangnya gitu ya, ada bentuk fisiknya enggak, tapi sebenarnya ruang tumbuh itu adalah sebuah mimpi kita, sebuah value proposition kita
yang kita sampaikan ke para insan Triputra dan sahabat Triputra, bahwa Triputra itu terbuka untuk kita semua bertumbuh bersama. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingat ada EVP, kenal nggak EVP? Dari siapa nih? Belum PVP. EVP ya. PVP kan player legend. Jadi EVP itu Primary Employee Value Proposition. Jadi setiap perusahaan itu selalu punya nilai jualnya. Ya sederhananya lu jual gue belilah gitu. Nah, apa sih yang dijual dari sebuah organisasi dalam hal ini Triputra? EVP-nya apa? Yaitu ruang tumbuh gitu. Jadi ruang tumbuh sebuah statement yang sangat clear buat kita semua yang ada di dalamnya dan buat sahabat Triputra yang masih di sana, di luar sana. Ketika mereka mau join ke Triputra, yang kita tawarkan apa? Ruang tumbuh. Banyak sih perusahaan lain juga nawarin, misalnya gaji gede ya, misalnya kalau di Triputra sih gaji nggak gede kan, gaji cukup aja lah ya. Kompetitif lah Ya, cukup untuk meyakinkan calon mertua. Oke. Lumayan lah ya. Masih oke lah. Masih oke. Bisa dapat istri. Jadi sebenarnya banyak penawaran-penawaran di sana dan tapi Triputra mengambil stand atau dia standing point-nya apa, yaitu kita menjadi ruang tumbuh buat kita semua gitu sih. Jadi kalau teman-teman yang gabung di Triputra, berarti kalian punya kesempatan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke ya, dan kita ratusan anak perusahaan di Triputra, kita semua bisa berkembang dan bertumbuh di sini, baik dalam karir, dalam kompetensi, dan dalam hal lain. Tentu kesejahteraan juga pastilah ya. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti secara singkat seperti itu ya Mas Diki. Iya. Nah, tapi selanjutnya yang mau kita tanya ini sebelum nanti kita mau mengemukakan pendapat atau keluh kesah dari teman-teman kita yang ada di Triputra ini, kita mau tahu nih Pak Bro Nanang, awal terbentuknya ruang untuk tumbuh ini idenya dari mana sih? Menarik sih, ini ngomongin sejarah ya. Ya. Sebelum Gajah Mada ya. Tahu ya. Jadi ruang tumbuh ini sebenarnya kurang lebih dari 5 tahun yang lalu lah ya, 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu sebenarnya. Dan ini sebuah kami di Triputra pun juga masih berkembang dan masih membumikan ini semuanya. Tapi 5 tahun yang lalu tuh kita terpikir apa yang kita mau jual ke employee kita atau ke calon-calon employee kita. Nah, kita berpikir ya kesempatan apa? Kesempatan bertumbuh, berkarya di sini. Dan ya kalian tahu kan Triputra kan ada untuk Indonesia gitu. Dan kalau kita bekerja di Triputra berarti kita juga berkarya untuk bangsa sebenarnya. Jadi itu hal yang kita jual. Nah, maka 5 tahun lalu kita coba untuk menawarkan itu ke employee kita, anak-anak muda. Waktu itu ada program MT dan semuanya kita tawarkan, kemudian diterima dengan baik dan itu jadi sebuah employee value proposition yang kita gadang-gadang sampai dengan sekarang. Jadi ya mungkin 5 sampai 6 tahun lalu lah munculnya itu, dan memang berangkat dari kalangan anak muda sih awalnya. Gitu. Oke. Berarti kalau boleh dibilang tadi kan Bro Nanang udah sebutin satu tuh MT tuh sebagai bentuk ruang tumbuh. Nah selain MT mungkin ada lagi nggak Bro? Jadi kalau apa ya penghijauan tahannya gitu ya, apakah cuma MT? Enggak juga sih. Kita sebenarnya di Triputra tuh ada pengembangan yang berjenjang gitu. Dari level MT waktu masuk pertama kali, kemudian nanti ada level supervisor itu TSDP, kemudian ada level manager itu TMDP, kemudian ada level GM, TGMDP, dan sampai eksekutif juga ada TEP yang Triputra Executive Program. Dan semua itu dikemas dengan mempertimbangkan banyak hal. Pertama kompetensi base, kemudian juga kebutuhan dari masing-masing level, dan juga sekaligus kita juga mempertimbangkan personal employee itu sendiri. Jadi semakin jenjangnya tinggi, semakin spesifik dan semakin personal program perkembangannya, gitu sih. Gitu. Jadi berjenjang dan berlevel. Oke, berarti udah terstruktur banget ya Bro? Ya, sudah ada. Mantap. Sudah sangat ada polanya lah. Ada. Jadi kalian mau masuk di program mana? Oh, Gue nawarin. oh siap Om. Untuk kamu kita diundang sini kan, kalau enggak mana ya? Mas Niki yang masih probation, saya yang masih intern. Ini tiba-tiba bisa langsung masuk ke ruang tumbuh kan? luar biasa ya kita ya. Nah, mungkin sekarang Mas Niki kita berangkat dari ada dilema lah mungkin dari teman-teman kita yang ada di Triputra. Mungkin dari Mas Niki dulu mau cerita. Iya, jadi gini Bro. Jadi gue tuh pernah kumpul sama teman-teman gue nih. Jadi teman Mas Niki ada teman-teman imajinasi itu banyak. Di sini tuh juga banyak teman-teman imajinasi saya tuh. ada Andri ya. Nah jadi gini Bro, kan memang di suatu perusahaan itu kan ya fair-fairan lah. Ya. Nggak cuma di Triputra, mungkin di semua tempat pastilah ada yang namanya karyawan yang
grade-nya A ataupun yang kinerjanya oke banget, ada yang masih average, ada yang mungkin masih dalam perjuangan menuju average gitu. Kalau bahasa sekarang Kurang. Nah, untuk yang ruang untuk tumbuh tadi itu apakah memang tersegmented buat golongan-golongan tertentu atau gimana sih bro? Oke, ini pertanyaan tumben kritis ya. Oh iya, lumayan lah ya. lumayan. Ya. Jadi suka banget nih pertanyaan dan menurut gua perlu juga ini ketahui oleh semua insan Triputra dan mungkin sahabat Triputra juga. Triputra itu secara fundamental ingin membangun sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Jadi siapapun yang masuk di Triputra, aim-nya atau keinginannya founding father kita adalah mereka harus dicerdaskan. Karena bukan sebenarnya untuk Triputra, tapi juga untuk bangsa kita. Jadi kalau karyawan kita pintar, bukan untuk perusahaan, dia bisa pulang ke keluarganya, bisa memintakan keluarganya, dia bisa ke balik sosialnya, bisa mengembangkan warga masyarakat ya dan lain-lain. Jadi sebenarnya aim-nya, keinginannya adalah semua yang tergabung dalam insan Triputra terus dipintarkan, harus dikembangkan, harus ditumbuhkan gitu ya. Nah, terus tadi pertanyaan kan cakep banget tuh. Terus gimana dong? Apakah segmen tertentu aja? Padahal fair-fairan aja gitu ya. Semua ada distribusi normalnya di sini dan semua perusahaan rasanya begitu juga. Lantas gimana dong Triputra? Nah, mungkin sebelum saya menjawab secara teknikal ya, di Triputra itu kan ada dua sisi. Yang satu adalah si yang akan belajar, karyawan sendiri, dan ada yang mengajar gitu ya. Oke. Ya kan, ada orang belajar yang mau mengajar gitu. Gue jadi ingat ada pepatah bilang bahwa guru itu akan datang ketika murid siap. Ya, guru akan datang kalau murid siap. Kalau muridnya nggak siap, ya guru nggak akan datang. Jadi yang bisa kita kontrol apa? Gurunya apa muridnya? Jadi kalau kita sebagai murid, ya kita harus siap untuk menerima pembelajaran gitu. Nah, di Triputra sendiri konteksnya adalah kalau gitu dari pertanyaan. Terus gimana dong buat teman-teman yang let's say average lah ya gitu ya, dan itu mau banyak kan ya, distribusi normal pasti paling banyak distribusi di average. Terus gimana? Pertanyaan adalah kita juga sudah menyiapkan banyak program seperti hanya ada improvement, ada SS, ada QCC, ada PPS dan segala macam. Itu semua disiapkan buat teman-teman juga untuk bisa belajar bersama. Tapi poin pentingnya bukan pada programnya menurut gua sih. Poin pentingnya justru kepada kita sebagai murid, sebagai employee, mau nggak ngambil kesempatan itu? Karena menurut gua ya, kesempatan belajar itu nggak hanya terbatas kalau perusahaan siapin dong. Ya sih. Kalau misalnya kita aja ketemu di kantin, ada teman-teman kita yang lain-lain, wih kelihatannya jago nih di bidang IT, jago nih di bidang finance, colek aja. Itu juga belajar juga kan sebenarnya. Dan menurut gua salah satu yang unik dari Triputra itu adalah kita membudayakan bahwa belajar itu atau sharing itu adalah caring. Jadi berbagi itu adalah sebuah bagian untuk mengimplementasikan Triputra ini. Sharing is caring. Iya. Jadi kalau gitu salah satu hal yang bisa kita sharing kan nggak ilmu kita. Uang nggak yakin lu mau sharing uang gua kan? Nggak ya. Jadi apa yang bisa kita bagi ya ilmu pengetahuan. Dan gue bersyukur sih sebenarnya di Triputra ini para leader-leadernya tuh mau berbagi. Jadi kalau gitu baik lagi pertanyaan tadi, ada program-programnya dari level paling bawah, tengah sampai atas ada program-programnya. Dari level yang mungkin segmennya paling jago perform sampai yang biasa-biasa juga ada sebenarnya. Tadi gue sebut. Tapi lebih penting dari itu adalah gimana kita mau ngambil opportunity itu. Dan caranya gimana? Colek aja, belajar dari orang lain. Bilang aja bahwa mau belajar dari lu, pasti kasih dia. Gitu sih. Oke. Mungkin aku mau nambahin nih. Kan sekarang kita lagi ada di suasana atau situasi pandemi. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang ruang tumbuh, itu pasti lebih ke pengembangan individual atau growth seseorang. Nah, cuman yang mau aku tanyain adalah ketika misalnya kita kan nggak bisa melakukan training secara offline, ketemu langsung, maka kita akan mengadakan training secara virtual di Zoom dan Meet atau whatever. Nah, apabila nih kan sekarang kita training by Zoom, misalnya ada trainer 1 orang di PIN dan ada misalnya untuk pesertanya 10 orang. Nah, cuman kan kalau misalnya dengan yang sering saya lihat ataupun tren yang ada lah, itu trainer yang ngomong, nah
Cuman untuk yang pesertanya matiin video, matiin mic, nah kita nggak tahu dia kemana. Itu kira-kira menurut pandangan seperti apa nih untuk kesulitan seperti ini? Oh, ini di luar skenario yang pertanyaannya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi pertanyaan bagus dan itu sebuah dilematis pada waktu kita mendeliver sebuah training dalam virtual ya. Betul. Dan kita pikir gimana engagementnya kan. Sebenarnya pertanyaan gimana memastikan para student-student mereka tadi itu dengerin, jangan-jangan habis dimatiin videonya entah dia ngerokok lah sebat dulu lah asal dia kemana nggak balik-balik gitu ya. Bahkan sekarang juga ada katanya bikin video yang ditampilkan padahal sebenarnya cuma video doang. Kayak soalnya ada tapi sebenarnya itu video doang. Videogram. Ada. Kita harus belajar itu. Belum tahu. Wajarin. Ya, gimana cara pastinya? Sebenarnya ini menarik nih teman-teman. Ini era baru. Ini kalau kata orang new normal gitu ya. Maka yang harus disiapkan sebenarnya selain program, selain sistem, sebenarnya juga mentalitas. Iya, mentalitas. Jadi dan ini poin penting karena kalau kita di ruangan gini kita bisa kontrol. Gue bisa kontrol lu merhatiin gue atau enggak. Tapi kalau lu ada di 500 km jauh di sana dan gue nggak tahu, kemudian lu alasan, wah pak maaf internet gue soak gitu. Siapa yang bisa ngecek? Betul. Nggak ada yang bisa ngecek. Maka di sini yang pentingnya mentalitas tadi. Mentalitas seorang pembelajar. Dan penting adalah seorang pembelajar adalah dia akan yang haus akan ilmunya. Bahkan kalau gue sering kritik, sering diskusi sama teman-teman gitu, kalau internet lu soak, lu bisa pergi ke kafe untuk belajar gitu. Tapi kalau internet lu di rumah bener baik-baik aja, kalau dia nggak punya minat belajar ya dimatiin aja internet, siapa yang tahu gitu ya. Jadi baik lagi sih bro, sistem kita siapin, rule kita siapin, tetapi yang paling penting yang menurut gue penting adalah gimana mentalitas kita. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Gua mau belajar nggak dari sisi virtual ini gitu ya, dan menurut gue itu paling metal sih dalam program virtual. Mungkin intinya jangan jadi pemalas, jangan banyak alasan. Belajar. Iya, betul banget. Benar. Jadi semua balik ke kita lagi sebenarnya bro ya. Iya. Kalau kita emang mau maju ya pasti kita akan cari caranya. By the way, gue dapetin caranya gitu. Oke. Nah itu poin sih, gue nambahin ya. Kalau tadi kita konteksnya ruang untuk tumbuh itu kan opportunity. Ya. Dia tuh hanya objek. Maaf, ruang untuk tumbuh berarti kan ruang yang untuk bertumbuh berarti kan objek. Yang bisa bertumbuh tuh bukan objeknya, tetapi subjeknya. Nah kita ini sebagai insan dari Putra dan sahabat dari Putra ya, Putra itu kan subjeknya. Jadi kita akan ngambil opportunity atau enggak? Kalau kita hanya berpangku tangan, kemudian mulai berkeluh kesah, kok gue nggak pernah di develop sih, kok pimpinan gue nggak care sih, kok gue jadi anak tiri sih. Nah kalau udah mulai gitu, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa lu bisa kayak gitu ya. Kenapa lu mulai komplain dan segala macam, nah itu bahaya sih. Karena ruang untung itu nggak terbatas. Jadi gini juga nih, kalau mau sama Perdana, jadi kita juga kan buat anak-anak muda nih kan biasanya kan nggak cuma ngejar package ataupun ngejar apa, tapi ada juga yang namanya peningkatan karir lah. Ya, gitu. Nah jadi memang beberapa teman-teman kita juga nih banyak juga yang udah kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi kok gue masih gini-gini aja ya Ki ya. Kayak gue nggak ada peningkatan, berarti gue nggak dapat opportunity buat tumbuh dong di sini. Itu sering banget kalau kayak gitu maksudnya. Kok aku udah kerja di selama 10 tahun, aku udah kerja selama 8 tahun, kok aku posisinya gini-gini aja sih. Gitu. Kira-kira gimana? Itu keluhan di pojokan BIS ya itu. Berarti sempat ya. Sambil kopi, sambil sempat. Aja di sini keluar semua ya. Keluar. Sebenarnya sih wajar sih. Menurut gue sih wajar. Gue juga pernah ngalamin di fase itu kan ya. Fase dimana kita ngerasa bikinan sih. Ya kita siapa sih? Ya gue kerja baru 12 tahun lah dan mungkin ada juga yang lebih senior dari gue dan rasanya semua kehidupan karyawan itu ya kalau boleh diceritakan dalam biografi itu pasti ada naik turunnya gitu. Pasti ada rasanya gue stagnan dan segala macam. Menurut gue promosi kemudian karir dan segala macam itu adalah akibat. Jadi itu adalah sebuah efek dari sesuatu dan
Kalau kita ngeluh, kalau kita ngerasa nggak bertumbuh di situ, berarti kita memang belum merasakan akibatnya. Nah pertanyaannya ke kita nih, termasuk gua nih, gua tuh udah ngerjain penyebabnya belum gitu? Kan ada sebab akibat ya. Betul. Kita tadi ngejar promosi, kemudian menaikkan gaji dan segala macam kan akibat ya. Tapi penyebabnya apa? Nah pernah kita nggak berpikir apa yang penyebab itu? Kalau menurut lu pada penyebabnya apa sih? Kalau misalnya karir bisa naik, gaji bisa nambah, itu penyebabnya apa kira-kira buat kalian? Biasanya sih gini, kalau kalau kita makin makin bertumbuh, biasanya kita akan dipercaya tuh buat ngasih sesuatu peran kan. Nah itu adalah akibatnya gitu sih Bang. Setuju. Kalau Ya, kita bisa ngebuktiin ke bos-bos kita kalau misalnya kerja kita emang oke. Kalau asal emang kerja kita cuma biasa-biasa aja, misalnya malah jadi minus, ya untuk apa kita dipromosin? Nanti ujung-ujungnya malah menyusahkan ya manajemen. iya. Setuju ini kelihatannya insentif putra banget belum ada ya. Kalau ini keluar dari dalam hati sebenarnya. Nah, gue setuju sih lu pada bahwa penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya adalah kok ya lu pada tadi bilang bahwa ya performance dan segala macam dan jangan lupa kompetensi. Ya, kita semua tuh profesional kok di sini kan ya. Nggak ada yang family-nya Pak Teddy kan? Oke. Oh, nah. Ada belakang ada rahmatnya nggak? Oh bukan. Tetangganya pun bukan gitu. Jadi sebenarnya kita semua tuh profesional di sini. Yang artinya adalah kita semua dinilai atas dasar kompetensi dan performansi gitu. Nah, pertanyaannya buat kita semua di sini, kita udah cukup kompeten nggak? Dan penyebab tadi itu yaitu kompetensi itu sudah kita create nggak setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jangan-jangan nih, gua masuk tahun pertama sama tahun kelima tuh nggak bertumbuh. Karena kompetensi nggak nambah-nambah. Ya wajar aja. Kompetensi lu nggak nambah, lu berharap kalau bisa nambahnya nggak ada kan. Jadi menurut gua sih kata aja lah. Kalau lu mau kita semua lah termasuk gua, kalau kita mau naik gaji, naik golongan, naik jabatan segala macam, yang perlu kita kejar bukan akibatnya. Capek ngejar akibatnya, ya kan? Kayak kita ngejar cewek, capek. Mending ngejar calon mertuanya kan? Kalau dapat calon mertuanya dapat ceweknya juga kan? Gitu ya caranya. Gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke tadi, kalau kita udah ngejar karirnya capean, kita ngejar kompetensinya. Kita belajar. Nah, ruang tutup itu sebenarnya membuat kita sadar bahwa banyak hal-hal yang bisa kita cukup dari kita sendiri. Nah, belajar di mana? Dari atasan kita, dari mentor kita, dari peers kita, dari teman-teman, bahkan dari tim member kita. Kalau kita belajar, kompetensi kita naik, alhasil performansi pasti naik. Nah kalau performansi naik, otomatis karir pasti naik. Siapa sih yang nggak mau punya employee keren dan ganteng kayak kalian misalnya? Ya pasti lah dipromosi. Kalau enggak, lu pasti dilirik sama perusahaan lain. Betul. Tapi aku salah. Teman-teman yang ada di kita itu kadang cuma ngomong, wah performance gue udah ngelakuin yang terbaik, gue udah ngelakuin yang terbaik, tapi kok gue masih gini-gini aja. Kira-kira untuk kita bisa ngomongin lah atau nasihatin teman-teman seperti itu tuh gimana Mas? Menarik nih pertanyaannya sebenarnya. Karena yang ngomongin ini banyak sih sebenarnya. Termasuk gue, kadang-kadang juga gue. Udah perform gak gini sih. Tapi pertanyaan ini buat gue sendiri, gue nggak buat kalian lah, tapi buat gue sendiri. Yang ngomongin baik itu lu apa orang lain? Nah, gitu. Iya kan? Berkaca lah Anda, teman-teman. Iya. Jangan-jangan gue baik kok. Iya dari kacamata lu pribadi, tapi kan yang memberikan penilaian kan orang lain, manajemen. Nah, pernah nggak kita minta feedback tuh? Menurut gue kita sebagai anak muda itu harus banyak-banyak minta feedback, terutama dari para senior, para pimpinan kita. Kan minta feedback aja, Pak, Bu, saya sudah bekerja selama tahun ini. Kira-kira Bapak Ibu performanya gimana? Ada yang bisa ditingkatkan nggak? Nah, kita anak muda tanya aja. Kalau ternyata semua sudah baik-baik saja, otomatis lah. Tapi kalau kita merasa baik ya, pedean kali ya kalian. Sorry bro, aku sama lagi. Nah, kalau misalnya kita kasih advice ke mereka kayak, coba kamu minta feedback ke senior, minta feedback ke bos. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Gen Z atau misalnya Gen Y yang masih muda-muda, pola pikir mereka beda bos. Mereka kaku banget. Dan itu kayak gara-gara mereka udah tua aja mereka mikirnya kayak gitu. Itu gimana? Wah ya, ini melebar ya sampai ke generasi ya. Tapi ini bener sih.
Triputra tuh setelah data kita sudah punya sebaran generasi itu udah masuk ke Gen Z. Meskipun masih banyak mayoritas di Gen X dan Gen Y sekarang. Di level manager kita, di level eksekutif itu masih kayak baby boomers. Di level GM mayoritas Gen X gitu ya. Kemudian di level manager tuh antara Gen X dan Gen Y, dan mungkin yang masih baru entry level hanya Gen Z. Nah, ini jadi persoalan dan banyak diskusi kami di manajemen gimana nih gitu ya. Apalagi tadi kamu bilang ini akan jadi masalah di komunikasi kan. Baby boomers yang dulu angkatan zaman 45 sama Gen Z yang zamanan cryptocurrency gitu ya. Itu ngomongnya udah beda dan nyambung gitu gimana. Dan ketika kita minta feedback, aduh orang tua capek deh gitu ya. Nah, ini Triputra sangat aware ini dari jauh-jauh hari, dan kemudian Triputra coba punya standpoint. Di Triputra kita tidak berarti kita itu menghindari generasi-generasi tersebut, tetapi kita sepakat kita harus punya generasi baru, yaitu kalau di Triputra Gen A atau Gen adaptif, yang artinya kita atau bapak-bapak itu semua yang generasi baby boomers dan kita yang mungkin masih Gen Y gitu ya, Gen Y itu kita harus adaptif, yang artinya yang muda juga harus tetap pegang nilai-nilai dan value dari founding father kita, dari senior kita, tetapi yang senior ini mulai belajar juga cara berkomunikasi dengan yang muda-muda gitu. Nah, disinilah yang akan terjadi kolaborasi, sinergi ketika yang senior mereka punya kompetensi dan experience dan mereka punya value, punya nilai-nilai yang dipegang selama ini, generasi muda punya energinya. Gue jadi ingat kalau ngomong gini ya, ada satu videonya Pak Teddy pada waktu beliau di interview dan ditanya sama anak muda juga, Bapak apa yang bisa buat kami ini anak muda bisa berkarya, kurang lebih gitu. Dan kalau dibandingkan sama Pak Teddy kan jauh ya dari tingkat experience dan segala macam. Terus Pak Teddy dengan wisdomnya dia jauh. Experience, wisdom, kekayaan. Iya, banyak sih sebenarnya. Ya. Pertanyaan jawaban Pak Teddy sangat sederhana dan singkat, dan itu menok banget buat gue juga. Apa yang lo miliki yang nggak lo miliki? Dia bilang waktu. Lu masih punya waktu, ya tahu juga. Anda punya waktu, ya. Nggak bisa kaget juga. Anda masih punya waktu, saya enggak. Saya nggak berapa tahun lagi. Tadi memang udah masih muda. Nah, ini poin penting bro, buat kita anak muda. Kita masih punya waktu. Nah, untuk itu, karena kita masih punya waktu, mari kita belajar di senior. Belajar kompetensinya, belajar experience-nya, belajar wisdomnya dan yang lain-lain. Buat gue gitu sih. Nah, itu sih paling penting buat kita. Oke, nah mungkin buat pamungkasnya nih, mau sama insan Triputra di sana, pertanyaan pamungkasnya itu adalah kan tadi kan Bu Tana kan bilang tuh bahwa kita harus terus belajar, kita harus punya waktu nih buat belajar anak-anak muda. Tapi memang cara untuk mempertahankan learning spirit itu kan nggak gampang bro. Kadang-kadang kita tuh udah terjebak dengan rutinitas kerja dari pagi sampai dengan sore, bahkan mungkin malam capek, belum lagi nanti di jalannya ke rumah lagi capek lagi. Terus akhirnya kita banyak buat excuse tuh, udah nggak ada waktu lagi buat belajar. Itu kayak gimana sih bro? Kalau misalnya nonton film SpongeBob kan kayak lagi kerja pulang gitu, kerja pulang tidur, monoton banget gitu. Udah jadi robot aja ya. Iya, robot. Ya setuju sih. Tadi gua tertarik dengan katanya si Ricky bahwa excuses gitu ya, bahwa waduh gua udah capek kerja dari pagi sampai petang bahkan sampai malam, suruh lagi belajar segala macam. Menurut gua sebelum gua jawab pertanyaan Ricky, kata-kata excuses itu sebenarnya harus kita hati-hati buat kita semua anak muda, terutama anak muda ya, karena kita tuh punya banyak pilihan. Beda zaman-zaman yang senior-senior kita, mereka nggak punya pilihan. Kita ini banyak punya pilihan. Kalau udah punya pilihan, banyak excuse gitu ya. Ya, punya pacar 5 gitu ya. Ditanya, lu nggak mau sama gue, gue sama pacar yang lain. Gitu kan? Artinya sebenarnya kita tuh kadang-kadang terbiasa punya banyak pilihan dan banyak akhirnya excuse. Padahal excuse itu adalah sebenarnya penyakit atau toxic kalau bilang. Kalau konektivitasnya dengan ruang tubuh, berarti kita adalah subjeknya, kita adalah tumbuhannya. Kalau kita punya toxic di situ, punya hama yaitu excuses tadi, itu yang akan membuat kita kerdil sebagai tumbuhan, sebagai insan kita. Nah, jadi sebenarnya
saya nggak mau jawab teknisnya gimana, tapi kalau kita sudah mulai excuses, cari-cari alasan, hati-hati deh, hati-hati aja dulu di situ. Wajar deh, kok gue udah mulai excuse ya, sedikit-sedikit komplain ngeluh, jangan-jangan gue kena toxic. Dan maaf kata nih ya, yang bisa nyembuhin bukan orang lain, diri sendiri cuy. Gue juga suka excuse, gue juga pernah excuse, dan kalau gue nggak sadarin, gue jadi orang yang kerdil, gue jadi manusia kerdil nggak tumbuh kemana-mana. Jadi kalau lu tadi tanya gimana dong caranya supaya punya spirit of learning gitu ya, yang satu adalah sadarin diri lu sendiri, sadarin bahwa lu tuh butuh untuk tumbuh. Sadarin juga jangan-jangan kita punya mentalitas yang excuses tadi ya, sudah punya mentalitas toksik tadi. Kalau udah punya itu segera dianulir, kemalasan, kebosanan itu segera dianulir. Kalau enggak, takutnya dia jadi habit, jadi toksik beneran. Terus yang ketiga, setelah kita sadar, kita juga lihat kebiasaan kita. Yang ketiga adalah sederhana. Kalau gue bilang, masing-masing di antara kita tuh punya ilmu. Ricky punya ilmu, kamu punya ilmu, gue punya ilmu, di sini kita semua punya ilmu. Caranya gimana? Tinggal ketok. Kalau nungguan orang bilang, tanya, belajar. Bahkan kalau saya boleh ngajarin teman-teman, bahkan tukang bubur aja yang kalian sarapan tiap pagi itu punya ilmunya loh cuy. Ilmu apa? Ilmu cara bikin bubur juga gampang. Pernah bikin bubur pada? Belum kan? Itu aja ilmu. Bener juga ya. Mereka bisa bekerja setiap pagi, mereka bisa bekerja puluhan tahun, bisa didik anaknya sampai kuliah, bahkan sampai sukses. Itu juga ilmu. Maksud gua, kita sebagai anak muda itu jangan ragu bertanya. Itu poinnya. Jangan ragu bertanya. Jangan batasi keingintahuan kita karena sungkanitas kita. Jangan karena kita sungkan, jangan karena kadang-kadang kita juga sok tahu gitu ya, kita nggak mau tanya. Padahal ilmu yang paling mendasar adalah bertanya. Ya, bertanyalah kepada siapapun, dan disitu akan muncul ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang banyak sekali buat kita semua. Jadi spirit of learning dengan cara tadi, pertama kita harus sadar kita butuh. Yang kedua, kita harus sadari kita punya habit yang positif atau negatif untuk pertumbuhan kita, ya kan? Terus yang ketiga sederhana, ketok pintu, kulon. Dengan cara apa? Bertanya ke setiap orang. Kalau dalam Triputra Dhyana bro, itu ada very humility, kerendahan hati, merasa bahwa kita selalu kurang, merasa bahwa kita butuh orang lain, merasa bahwa ilmu itu tuh ada di semua orang, maka kita belajar. Gak heran orang yang makin pintar jadi makin pintar. Karena mereka itu makin pintar justru makin merasa nggak tahu. Yang aneh adalah orang yang nggak merasa pintar justru nggak pintar-pintar, karena nggak akan tanya-tanya lagi. Itu hukum yang menurut gua kita sebagai anak muda, mari kita bangun itu kualitas untuk terus bertanya dan merendahkan diri, merendahkan hati untuk belajar tentang. Waduh, beneran mau kita jadi memang nggak kaleng-kaleng memang kalau kita ngomong ke Triputra ini ya, luar biasa. Jadi langsung kayak ada sinar gitu, harus tercerahkan gitu. Nih, nah jadi kalau saya boleh wrap up nih, pada buat saya sendiri tuh biasanya itu satu nih. Jadi kalau lu mau belajar itu starting dari diri lo sendiri sebenarnya. Kalau lu mudah-mudahan mau barrier diri lo banyak bikin excuse ya lu nggak akan bisa maju gitu. Kalau lu mau apa yang lu dapat mau? Kalau dari gue sih ini cuma satu, kita sebagai mungkin yang masih muda, jangan malas intinya itu. Kalian jangan pernah malas, jangan pernah membuat excuse, dan terus-menerus belajar. Itu sih. Oke, nah itu tadi wrap up-nya. Nah, kita ada di ujung acara nih, Bro Nathan sama Bro Amo. Nah, tadi untuk surprise kita udah ngomong kurang lebih 5 jam. 5 jam ya? Waduh. Kurang lebih ya. Iya. Oke, nah tadi untuk surprise kita di episode kali ini, nanti kita akan menginformasikan tentang locker nih. Nah, jadi kalau untuk di Triputra sendiri, saat ini sudah ada 5 locker yang sedang dibuka, yaitu ada posisi account officer, kemudian tax officer, kemudian ada juga senior programmer, dan juga apa lagi mau? Ada HR development head, dan accounting and tax assistant manager. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bingung nih, cara mau apply ini gimana? Nah, nanti tinggal scan aja button yang ada di sini. Silakan editor pekerjaan nanti karena mau menentukan button di sini silakan ya. Oke, nah itu yang pertama mau surprise-nya. Yang kedua adalah edisi kali ini kita menyiapkan 3 buah giveaway, yaitu kaos dari Triputra. Contoh seperti ini, keren kan?
keren kan? Nah, cara dapetnya gimana? Lupa cara makainya. Nah, untuk term and condition dan gimana cara mainnya nanti stay tune aja, dipantengin di sosial media kita di triputra.id, dan mungkin nanti ada di Kirana Culture juga di Kirana Jakarta seperti itu. Oke, siap. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nanang buat waktunya. Sorry Mas, ini sebelum kita tutup. Oh iya. Nah, teman-teman untuk Insan Triputra maupun sahabat Triputra, jangan lupa kita khususnya di HC di Triputra Group itu ada yang namanya Insight. Apa itu Mas Eki Insight? Insight itu kalau nggak salah nih Mo ya. Insan Triputra berbagi inspirasi, bersinergi, berbagi tips Mo. Nah, sinergi berbagi tips. Nah, jadi untuk tahu nih apa itu Insight, bisa dicek langsung di Instagramnya Triputra Group. Oke. Kalau komentar mungkin ada juga nanti nomor linknya, biar gampang ya. Di link di deskripsi nanti ada. Ada ya. Oke. Tenang teman-teman, ketika nanti teman-teman mencurahkan ide maupun inspirasinya, itu nanti kita ada hadiah untuk 20 pemenang. Oke, kalau itu terima kasih sekali lagi Bu Nanang buat waktu dan pencerahannya. Sama-sama. Pagi hari ini, Abu juga terima kasih. Ya. Dengan demikian kita tutup sesi podcast episode kali ini. Oke, akhir kata Saya Almodidya, saya Ricky, dan gestar kita Nanang Kurniawan. pamit undur diri. Salam Kirpot. Kirana Podcast.